Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengecam keras serangan Israel terhadap ibu kota Doha dalam pidato pembukaan KTT Darurat Arab Islam di Doha, Qatar. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani melontarkan kecaman keras terhadap Israel dalam pidato pembuka KTT Darurat Arab Islam di Doha, Qatar. Ia menyebut serangan Israel ke ibu kota negaranya pada 9 September 2025 sebagai tindakan yang berbahaya. Sheikh Tamim juga mengatakan rakyatnya dan dunia internasional terkejut atas agresi Israel. Ia pun bersumpah Qatar akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negaranya dan menghadapi agresi Israel. Menurutnya serangan Israel itu menunjukkan bahwa Israel tidak memiliki niat tulus untuk mencapai perdamaian. Ia menuduh Israel sengaja berusaha menggagalkan negosiasi gencatan senjata yang selama ini dimediasi Qatar bersama Mesir dan Amerika Serikat. Emir Qatar juga memperingatkan tentang visi ekspansionis Israel di kawasan Arab. Ia menuding Israel tengah melancarkan perang pemusnahan di Gaza selama hampir 2 tahun. Doha menilai serangan Israel ke ibu kota Qatar sebagai bentuk agresi negara. Pengeboman itu disebut sebagai upaya pembunuhan para pemimpin Hamas. Meski gagal, serangan tersebut memperburuk ketegangan dan merusak peluang perdamaian. Kecaman internasional juga bermunculan dengan mengutuk serangan tersebut. Pemirsa, ribuan demonstran di Groningen, Belanda memprotes keterlibatan pemerintah dalam genosida di Gaza, Palestina. Pengunjuk rasa pro-Palestina ini mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Para aktivis ini mengkritik kurangnya tindakan pemerintah Belanda terhadap Israel dan menuduh pemerintahannya telah terlibat genosida. Massa juga menyayangkan diamnya negara Barat melihat kelaparan dan hancurnya infrastruktur di Gaza. Operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 64.800 orang serta melukai lebih dari 164.600 lainnya. Pemirsa, kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla diberangkatkan menuju perairan internasional untuk menuju Gaza secara bertahap, termasuk 5 kapal Indonesia yang diberangkatkan dari Italia dan Yunani. Meski sempat mengalami penundaan beberapa kali, kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla akhirnya diberangkatkan secara bertahap. Langkah ini sebagai bentuk komitmen dari misi kemanusiaan untuk menembus blokade Gaza dari tekanan Israel. Selain adanya penekanan dari pemerintah Tunisia, pemberangkatan bertahap ini juga menghindari kerumunan warga lokal yang mengganggu jalannya pelayaran. Anggota Steering Committee Global Sumut Flotilla, sekaligus Koordinator Sumut Nusantara Muhammad Nadir Al-Nuri, memastikan kapal kemanusiaan akan diberangkatkan secara senyap untuk faktor keamanan. Sementara 5 kapal kemanusiaan bantuan dari Indonesia berlayar dari Italia dan Yunani. Nantinya kapal ini akan bergabung di perairan internasional. Jadi mereka mencadangkan supaya kapal-kapal ini barangkali dapat dilepaskan dalam keadaan yang lebih senyap, aman, supaya tidak ada gangguan dan kekacauan yang terjadi di peringkat Tunisia itu sendiri. Tetapi pastinya untuk media dan sebagainya akan dapat menangkap momen-momen dilepaskan kapal-kapal ini. Jadi bertahap itu ya? Ya, bertahap. Jadi sudah kita dapatkan langsung dari Steering Committee Global Sumut Flotilla bahwa kapal-kapal Indonesia yang sudah kita beli itu lokasinya 4 telah berlayar dari Italia, 1 telah berlayar dari Yunani. Global Sumut Flotilla diikuti puluhan kapal dan mengangkut ratusan aktivis dari berbagai negara, termasuk ratusan ton bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Dari Pelabuhan Sidi Bau Said, Tunisia, Ahmad Tasori melaporkan. Tertangkap basah saat beraksi, seorang pelaku begal sepeda motor babak belur dihakimi warga di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Bersama dengan 3 rekannya, pelaku merampas sepeda motor seorang pengendara. Puluhan warga beramai-ramai menghakimi seorang pelaku begal motor di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat. Emosi warga yang tak terbendung membuat polisi kesulitan mengevakuasi pelaku. Bersama ketiga rekan yang berboncengan sepeda motor, pelaku mengadang dan merampas sepeda motor seorang pengendara. Pelaku menuduh korban rekan dari musuh mereka. Sambil mempertahankan motornya, korban berteriak sehingga memancing perhatian warga sekitar yang kemudian menghakimi pelaku. Awalnya si korban ini diikuti dari daerah Sunter. Jadi diikuti 2 orang dengan modus mengatakan dengan kalimat, kamu teman musuh saya. Jadi 2 orang korban ini stop dengan motor Scoopy-nya, ditanyain. Ini sementara ini si duga tersangka ini ada sekitar 4 orang termasuk tersangka ini. Nah dari situ yang temannya satu lagi korban ini diajak ke tempat yang lain. Yang si korban yang pemilik motor dengan motornya itu diajak oleh si tersangka atas nama B. Polisi kini memburu 3 rekan pelaku yang kabur, namun identitasnya telah diketahui. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Warga menghakimi seorang penjamret di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Pelaku kedapatan merampas ponsel dari seorang pejalan kaki. Seorang pemuda pelaku penjamretan babak belur dihakimi warga di Jalan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku diamankan di pos keamanan setelah ditangkap karena kedapatan merampas ponsel milik seorang warga. Aksi ini membuat warga geram dan kesal hingga tak ayal pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Dirinya yang menganggur mengaku nekat menjamret untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Petugas kepolisian dari unit Reskrim Polsek Tambora yang datang ke lokasi langsung menggelandang pelaku ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tawuran 2 kelompok pelajar di Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan 2 pelajar terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Para pelaku tawuran menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran antara 2 kelompok pelajar terjadi di Jalan Otista, Citamiang, Kota Sukabumi. Belasan pelajar ini berlarian saat dibubarkan warga yang geram dengan aksi 2 kelompok pelajar ini. Aksi tawuran pelajar di siang hari mengganggu para pengendara yang melintas karena terjadi di tengah jalan yang tengah dipadati kendaraan bermotor. 2 pelajar mengalami luka parah di bagian punggung dan tangan akibat senjata tajam. Kalau lagi ke bawah mah nggak ngeliat apa-apa, cuma pas pulangnya ada senjata tuh satu jatuh. Ini pas dia lari jatuh senjatanya. Apa itu alatnya Pak ya? Kayak semacam celurit panjang gitu. Ada berapa orang Pak yang bawa tadi, yang bawa itu? 1 orang. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait aksi ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.